Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Baik, nanti Abi masih akan melanjutkan tausiahnya. Neraka berawal dari status sosmed. Wah, ciri-ciri saat sosmedmu mulai jadi ladang dosa. Ini ada nih tanda-tandanya Bu. Kalau sosmed kita tuh jadi ladang dosa. Kita mesti belajar nanti, kita mesti Abi jelaskan ya Bu ya. Tapi sebelumnya Abi jawab dulu pertanyaan nih dari jamaah yang sudah masuk ke Instagram kita nih di @jalandakwah BTV official. Oke. Sudah ada pertanyaan dari nih dia. Dari @pergi ke utara. Assalamualaikum Abi dan Bang Bedu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pengen banget nonton Jalan Dakwah secara langsung. Amin. Tapi memang belum ada waktu dan kesempatan. Ya. Abi, perkenalkan saya Maisitah dari Jambi. Maisita. Oh, namanya Maisitah. Dari Jambi tuh. Saya Maisitah atau Maisito dari Jambi. Ya. Saya sudah berkeluarga Abi. Iya. Alhamdulillah. Saya sudah memiliki 3 anak. Iya. Izin bertanya ya Abi. Iya. Namanya rumah tangga, pasti kan ada naik, ada turun ya Abi. Ya kan? Ya. Kadang juga pasti ada aja marah dan diem-dieman sama pasangan. Iya. Ya. Walaupun anak udah 3, tapi tetap aja Abi, saya sama suami kalau berantem suka heboh. Heboh. Heboh kata gitu. Nah, saya tuh sering kali kalau berantem cuman bisa nangis. Namanya juga perempuan ya Abi. Ya. Saya cuma mendem dan saya nggak berani mengungkapkan kekesalan saya. Nah, saya sekarang nemu cara baru nih Abi untuk mengungkapkan amarah saya, yaitu update status di sosmed. Oh, cara dia marah sekarang update status. Saya juga senang tuh kalau saya update status marah-marah dan nyindir suami, banyak banget yang komen bilang untuk nguatin saya, yang kuat ya, yang sabar ya gitu. Jadi seolah mendapatkan dukungan ketika dia bertengkar dengan suaminya, dia update status di sosmed. Nah, pertanyaan dia yang saya bacain. Iya. Ya kan? Apakah perilaku saya, bukan saya nih, dia nih. Iya. Apakah perilaku Siapa? Masita. Apakah perilaku Masito atau Masita tersebut bisa mengalirkan dosa? Ya. Untuk saya Abi, dan apakah itu juga bisa dihisap Abi? Mohon jawabannya ya Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Bu. Alhamdulillah. Banyak orang sekarang kadang-kadang kalau marah akhirnya menjadi satu hal yang untuk dia. Bagaimana caranya bisa meredakan emosi itu, lalu dengan bikin status. Ada yang begitu ada? Banyak. Betul apa betul? Dia bikin, ya Allah awalnya doang menyenangkan, akhirnya menyakitkan. Ada juga. Ya Pak Kakak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bukan saya, bukan. Ada juga Abi yang begini Abi, baik ke karyawan tapi jahat ke istri, ada yang kayak gitu. Ada ya, curhat. Iya. Istrinya buat status di sosmed seperti itu. Ada. Karena Iya. pertengkaran suaminya gitu. Betul. Ini yang kadang kita nggak sadar bahwasanya hal-hal inilah yang akhirnya memicu panjang persoalan. Yang tadinya orang nggak tahu kita nggak punya masalah, orang jadi tahu. Yang tadinya orang lihat kita baik-baik aja. Betul? Tapi saat kita buat status yang tidak baik-baik aja, ada orang yang nggak suka sama kita, lagi seneng kalau kita nggak baik-baik. Kata yang nggak suka, yes, berantem dia. Nah, yes, mau cerai dia. Nah, diojok-ojok. Neng, siapa yang begitu? Suami. Iya, emang suami lu dari dulu juga modelnya begitu. Nah, suka nyakitin orang. Gua aja mantannya. Ya, betul apa enggak? Bukan malah menyelesaikan masalah. Mohon maaf, kita buat status ngomongin rumah tangga, ngomongin keluarga, mungkin menurut kita kepuasan hati, tapi sebetulnya itu awal dari huru hara dalam rumah tangga.
Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau yang suka, yang lihat akan support kebaikan sama kita. Tapi kalau yang gak suka sama kita, yang ada dia nambahin pengaruh jelek, dia nambahin pengaruh salah, dia nambahin hal-hal yang pada akhirnya kita tidak pernah bersyukur kepada suami kita. Betul apa enggak? Betul apa betul? Sampai Nabi mengatakan ciri istri solehah. Siapa itu? Orang yang tidak pernah memperlihatkan aib rumah tangganya. Tuh, jangankan sama umum, sama orang tua aja nggak dia liatin aibnya. Bu, alhamdulillah. Jadi kalau ada keluarga seorang istri dia bongkar aibnya di Facebook, dia ceritakan keburukan suaminya, dia ceritakan di status WhatsApp, dia ceritakan di media sosial yang lainnya, sama saja dia sedang menceritakan keburukan dirinya. Tuh, betul apa betul? Betul apa betul? Dan kata Nabi, orang-orang yang demikian ini adalah ahli neraka. Naudzu. Bukan akhirnya jawaban yang kita harapkan, bukan akhirnya jalan keluar yang kita dapatkan, tapi masalah baru yang akhirnya merusak dalam rumah tangga. Betul apa tidak? Sehingganya ciri-ciri saat sosmed itu mulai jadi ladang dosa, kita harus paham. Salah satu diantaranya adalah apa? Saat kita mohon maaf tontonkan dan perlihatkan aurat kita. Pengen ketika kita bikin status cantik apa enggak ya? Nih, ketika kita posting kita nampak cantik, kita perlihatkan aurat kita. Mungkin kita pengen dipuji orang, ternyata rasa kepengen itu jalan datangnya laknat Allah. Naudzubillah. Cantiknya ibu buat suami apa buat status? Buat suami apa buat medsos? Ada kalau di medsos cakep banget, ampe itu glowing. Pas aslinya kendor. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada di sini ada. Kalau pakai kameranya cakep banget. Pas aslinya turun ini dia uratnya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Iya, kadang-kadang filter itu kalau lurus begini cakep kelihatan. Dia lupa kalau lagi nengok, kendor semua. Betul betul. Jangan sampai akhirnya medsos memasukkan kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang pertama dari medsos kita buka aurat. Yang kedua dari medsos itu kita akhirnya menghadirkan permusuhan dengan orang lain. Ada teman kita posting pakaian, kita komentarin, ya elah pakaian murah paling 50.000. Nah, ada yang begitu? Ada. Jangan bu, jangan gampang komentar yang jelek di media sosial, yang akhirnya bukan cuma hanya pahala kita nggak punya, bukan cuma urusan akhirat, akhirnya ini pun bisa pencemaran nama Betul apa betul? Kita lihat, kita nggak suka diemin aja, lewatin, nggak usah kita komentarin. Betul apa betul? Yang kedua, yang ketiga, sosmed bisa mendekatkan daripada datangnya dosa, karena dari sosmed muncul iri hati dalam diri kita. Bener nggak? Betul apa betul? Lihat orang posting mobilnya bagus, iri hati. Kapan tuh mobilnya kebakaran? Ada yang begitu? Ada. Romanya emang dia doang yang punya, gue punya, cuman gue mau nggak posting. Ada yang begitu? Ada. Jangan sampai gara-gara sosmed menghadirkan dengki, bu. Jangan gara-gara sosmed akhirnya iri hati, dendam sama orang. Orang nggak punya salah sama kita, nggak pernah bikin masalah sama kita, lah tiba-tiba kita kesel sama itu orang gara-gara status dia. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nah, kata tuh orang yang punya handphone gua, status gua, ngapa lu yang puyeng? Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya?
Jangan, sehingga akhirnya bersihin hati kita saat bermain medsos. Hadirkan hati yang bersih, jangan iri dengki, jangan akhirnya merusak ibadah kita. Jangan. Dan yang terakhir, jangan sampai dari medsos ini kita menjadi orang yang pamer, yang akhirnya sombong, yang akhirnya butuh pujian orang. Apa kata Nabi? Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Al-mananun, pahala kita banyak, ibadah kita banyak, tapi kalau punya sifat al-mananun, pengen dianggap paling baik, pengen dianggap paling hebat, pengen dianggap paling kaya, pengen dianggap paling segalanya, justru pengen dianggap itu malah menghancurkan pahala kita semua. Naudzubillah. Jangan sampai media sosial kita menjadi ciri-ciri media sosial yaitu yang mendatangkan dosa. Menjadi ladang dosa. Jangan sampai seperti itu, Bu, ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan Ibu buat Abi. Sekarang kesempatan siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau posting? Posting apa, Ibu? Silakan, posting keresahan, ya. Silakan, Ibu. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dari Majelis Taklim As-Saadah Cikarang. Ibu Julaiha. Saya mau bertanya, Abi. Boleh. Ini kan sekarang lagi zaman Sobnet ya, status tuh ya, ibu-ibu, termasuk saya juga nih. Ibu pakai media sosial? Bukan. Enggak, Ibu punya sosmed? Punya? Punya. Buat apaan, Bu? Ya, hiburan. Oh, buat hiburan. Iya, oke, Ya, Bu. ibu-ibu kan suka status ya, di Facebook, sosmed, ya. termasuk saya juga nih. Iya. Nah, saya kan kalau misalkan jalan-jalan kemana langsung update status, makan sama ini status, Foto, update. status, Iya. update. Iya. Sampai saya tuh dibeliin sama suami tuh ya, Mas, saya pengen panas-panasin, Iya. tetangga. Gitu. No, status lagi. Nah, waduh kata saya. Isi statusnya apa, Bu? Pada Ibu pada saat beli emas, Iya, Ibu iya. update status. Tulisannya apa? Captionnya? Guys, saya beliin gelang sama suami saya nih. Bagus nggak, guys? Iya. Elah. Guys, dia beli emas, Guys. Sama suami saya, guys. Bagus nggak, guys? Kalah bocil ya nggak, guys? Mantap, Bu. Oke, mantap, Bu Julaiha dah. Ya, Terus, guys? Oke, guys. Ketahuan sama anak saya. Oh, anak Ibu ngeliat. Mama apa-apaan sih? Segala pamer-pamer tuh kurang bagus, mah katanya. Iya. Mending kalau orang yang suka sama mama, kalau yang nggak suka nanti mama banyak yang benci, pamer katanya gitu. Sombong katanya. Terusnya ketahuan sama suami. Ini juga nih kata mama, kata dibeliin sama papa. Emas bukannya disimpan, dipakai malah dipamer-pamer. Nggak Iya. boleh katanya. Boleh, kata suami. Saya diem aja, maafin sayang. Gitu. Iya. Abi, saya malu, sama suami saya juga malu, ya Yeah. sama anak saya malu. Namanya dibilangin kan kita sebagai orang tua, masa anak malah nyeramahin saya. Yeah. Tapi ya Allah, ambillah dosaku ya Allah gitu. Iya. Iya. Langsung ke pertanyaannya dah, kami dah. Jadi pertanyaan begini Pak Abi, Iya, iya, gimana iya. supaya saya tuh menghilangkan namanya keburukan gitu. Iya. Soalnya saya kalau ngeliat HP tuh rasanya gimana gitu, gatel tangan tuh pengen begini. Apalagi Pengennya kalau, gitu, kalau Be. ngeliat Habib yang ganteng, aduh kata saya, aduh ganteng apa, Masya Allah, tabarakallah, ganteng amat, ceramahnya bagus lagi, jadi begini aja. Iya. Ibu bandingin dah tuh sama suami Ibu. Masih gantengan suami. Itu bagus. Soalnya Apain? kan suami adalah pendampingku selamanya. Bisa aja Ibu Julaiha. Ini suaminya. Nah, akhirnya pertanyaannya adalah gimana caranya supaya bisa ngurang-ngurangin tuh Ya. keinginan untuk melakukan hal-hal negatif di media sosial. Iya betul, iya. Oke. Supaya kita tuh hilang lah, maksudnya punya hati namanya pamer, Gampang, ria. gampang Bu. Iya. Jual handphonenya. Kita kalau jual handphone, saya kalau ada yang ngebel gimana? Ada kabel kan ting-tong. Ya, udah, itu ya pertanyaannya. Ya itu gimana Abi cara membuang keburukan saya selalu main film. Iya, Assalamualaikum sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Ya. Cara Bu. membuang keburukannya. Bu. Alhamdulillah.
Saya tanya ibu-ibu, setiap hari yang paling sering kita pegang HP apa Quran? HP. Yang selalu kemana-mana kita pegang Quran apa HP? Pasti jawabannya HP. HP itu kehidupan kedua ternyata. Ya Bu ya. Bete dikit buka HP. Kesel dikit, nganggur dikit, nganggur banyak, tiap hari, setiap jam, oh kan hampir setiap saat. Maka yang harus kita lakukan innamal a'malu bin, segala sesuatu balik lagi sama niat kita. Jangan sampai perilaku kita menghancurkan diri kita dan menghancurkan orang lain. Mungkin kita nggak sadar yang kita lakukan itu bisa menjadi malapetaka, bukan cuma urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Sehingganya lebih hati-hati lagi, lebih dipikir lagi, lebih sadar lagi. Jangan sampai media sosial yang kita manfaatkan untuk komunikasi malah akhirnya memutuskan silaturahmi. Jangan. Jadi ibu harus sadarin bahwa ini salah. Ya Bu ya. Kalau sombong itu salah, pamer itu salah, membuat orang lain jadi iri itu salah. Jangan bikin sesuatu yang akhirnya jadi dosa. Ya. Tapi kalau niatnya ibu posting niatnya untuk ngasih tahu orang, posting niatnya untuk edukasi, posting niatnya untuk kebaikan, tidak ada niat ria di hati kita, insya Allah selamat. Tapi juga nggak usah mikirin pandangan orang. Kita udah posting nih, lagi ngaji, sombong amat lu ngaji diposting, bener apa enggak? Kita niatnya ngasih kebaikan, ketika orang lain sangkaannya jelek sama kita, bukan urusan kita, itu urusan hatinya yang salah. Jadi jangan karena ketika orang lain gak suka kita jadi gak posting. Jangan, posting saja yang berniat kebaikan. Tujuannya informasi, tujuannya adalah bernilai pahala, tujuannya adalah untuk ngasih tahu orang lain. Kalau tujuannya baik, insya Allah Allah tahu niat kita. Benar apa betul? Betul apa betul? Insya Allah. Tapi gak perlu takut sama sangkaan orang. Mau dia bilang kita ria, itu urusan dia sama hatinya. Benar. Mau dia bilang kita pamer, itu urusan dia sama hatinya. Mau dia pusing ngelihat status kita tiap hari, itu urusan dia sama kepusingnya. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Itu Ibu Juleha ya. Gimana Ibu Juleha? Sudah bisa diterapkan apa yang tadi Abi kasih solusi? Bisa Bu ya? Jadi mulai ke depannya jangan lagi sering-sering memposting yang bikin orang sakit hati. Iya, ditata lagi. Takutnya dinilai sombong. Jangan itu Bu ya. Kalau mau yang bermanfaat. Betul. Jadi saring before sharing. Ya. Saring sebelum di sharing gitu. Thinking before posting. Ya kayak gitu-gitulah Bu lah bahasa-bahasanya ya. Oke, Bu Juleha, jujur, jangan pernah berleha-leha. Tepuk tangan buat Ibu Juleha. Setelah Ibu Juleha, Ibu siapa yang dia mau tanya? Iya, ada Ibu Juleha, ini ibu pasti. Iya pasti ibu, masa bapak-bapak. Iya. Assalamualaikum juga semua ibu-ibu soleha yang ada di majelis ini. Perkenalkan, saya Yati Rahmat. Ibu Yati Surahman. Yati Rahman. Rahmat. Oh Ibu Rahmat. Yati Rahmat. Ibu Yati Rahmat. Iya. Dari Majelis Taklim Berkah Tasikmalaya. Tasikmalaya Ibu. Baik. Kebetulan tema kali ini kan pengguna sosial media. Medsos, ya. Berkaitan dengan itu, saya punya teman yang hobinya
gemar sekali memposting di status sosial medianya itu dengan barang-barang yang mewah. Wow. Barang-barang branded, barang-barang yang seolah-olah barang yang ori, padahal saya tahu bahwa barang itu bukan barang ori, bukan barang yang asli ya, berarti tapi palsu. KW ya. KW. Palsu. Kan gitu ada ya. KW 1, KW 2, KW super. Iya, KW lah. Pokoknya nggak asli lah gitu kayak. Gitu aja. Pokoknya mak itu KW. Saya tahu itu, tapi saya diamkan aja karena namanya juga sahabat, takut karena dia. Ibu diamkan saja karena belinya di ibu. Bukan lah, Bukan, ya, bukan. Karena sahabat biasanya kan nggak enak juga ya ngasih tahu, takut jadi renggang persahabatan kita. Kemudian selain dia memposting juga dia menjualnya biasanya ke teman-teman deket gitu ya. Atau dijual dengan data yang jujur atau dengan data yang palsu? Yang tadi itu, yang diposting itu dianggapnya asli? Seolah-olah asli padahal KW gitu. Berarti ada kebohongan di situ ya berarti ya. Okay. Berarti kan dia sudah melakukan kebohongan publik dong. Betul. Iya. Nah, berkenaan dengan itu, saya dan temannya nggak pernah ngasih tahu gitu ya. Membiarkan saja gitu. Pertanyaan saya, apakah teman saya itu berdosa karena sudah melakukan kebohongan publik? Nah, saya minta pencerahan atau penjelasan dari Abi untuk masalah ini. Apakah saya juga harus memberitahunya dengan cara apa gitu supaya pertemanan saya dengan dia juga tidak begitu tetap berjalan, tapi menyelamatkan teman ibu ya dari perilaku dosa tersebut, atau perilaku kebohongan tersebut. Iya, itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Abi ya, jawab ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.